Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah manajemen pendidikan bersama saya Hazal Fikri. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai manajemen pemasaran pendidikan. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa dapat memahami manajemen pemasaran pendidikan, menjelaskan tentang konsep pemasaran pendidikan, menjelaskan langkah-langkah dalam pemasaran pendidikan. Overview, adapun pada materi manajemen pemasaran pendidikan yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, konsep pemasaran pendidikan, satu. Kedua, proses manajerial pemasaran pendidikan. Yang ketiga, realisasi pemasaran pendidikan. Yang keempat, penerapan pemasaran pendidikan. Yang kelima, penugasan. Pada slide keempat, di sini kita akan membahas mengenai konsep pemasaran pendidikan. Ada dua hal yang perlu kita pelajari, yaitu pengertian dan fungsi beserta tujuan pemasaran pendidikan. Sebelum kita telaah lebih jauh, apa kira-kira yang saudara ketahui terkait pemasaran pendidikan? Jawabannya dapat ditulis di Jamboard berikut ini. Silakan menulis pengertian pemasaran pendidikan menurut Anda di Jamboard berikut ini. Linknya ada di bawah. Kita lanjut. Pemasaran pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pemahaman, komunikasi, dan pertukaran penawaran yang bernilai untuk menciptakan kepuasan bagi pelanggan dalam konteks pendidikan, menurut Phil Kotler. Pada slide berikutnya, kita membahas tentang konsep pemasaran pendidikan. Yang pertama, itu ada pasar pendidikan dan sekolah. Apa itu pasar pendidikan dan sekolah? Ini adalah tiga konsep yang sangat terkait dalam konteks pendidikan. Ada yang pertama pasar, pendidikan, dan sekolah. Kita jabarkan satu persatu. Pasar dalam konteks pendidikan mengacu pada ruang di mana lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, universitas, dan lembaga pelatihan menawarkan layanan pendidikan kepada individu atau kelompok yang mencari pendidikan. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan dapat terjadi di berbagai tingkat, mulai dari pendidikan prasekolah, dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi dan pelatihan profesional. Yang ketiga, sekolah. Sekolah mencakup berbagai tingkat, termasuk sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah tinggi. Selain itu, ada sekolah khusus seperti sekolah seni, sekolah teknik, dan sebagainya. Jasa pendidikan dan karakteristik. Ini adalah dapat kita beri pengertian jenis layanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, universitas, pusat pelatihan, dan instruktur individual untuk menyediakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman kepada individu atau kelompok dengan tujuan meningkatkan kemampuan mereka. Hal ini pada jasa pendidikan dan karakteristik bisa dibagi menjadi 8. Yang pertama itu tidak berwujud, terus yang kedua produksi dan konsumsi bersama, variabilitas, yang keempat tidak dapat diperdagangkan, yang kelima
heterogenitas. Yang keenam, keterlibatan interpersonal. Yang ketujuh, non-strobel. Yang kedelapan, kualitas subjektif. Pada kepuasan pelanggan pendidikan, ini adalah salah satu kepuasan pelanggan dalam konteks pendidikan mengacu pada sejauh mana siswa atau peserta didik merasa puas dengan pengalaman pendidikan yang mereka terima. Ini adalah faktor penting dalam menilai kualitas layanan pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan. Itu terbagi menjadi 7 poin. Yang pertama itu pentingnya kepuasan pelanggan pendidikan. Yang dimaksud di sini adalah kualitas pendidikan jika siswa atau peserta didik merasa puas dengan pengalaman pendidikan mereka, mereka cenderung lebih termotivasi, berprestasi lebih baik, dan memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai tujuan pendidikan yang mereka inginkan. Yang kedua, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pendidikan. Artinya di sini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi meliputi adalah kualitas pengajaran oleh guru atau instruktur, relevansi dan kesesuaian program pendidikan, fasilitas fisik dan teknologi yang tersedia, dukungan akademik, dan layanan mahasiswa, lingkungan belajar yang mendukung, dan komunikasi yang efektif antara lembaga pendidikan dan siswa. Yang ketiga, pengukuran kepuasan pelanggan. Ini adalah hal yang sangat penting untuk mengukur kepuasan pelanggan pendidikan. Lembaga pendidikan sering menggunakan survei kepuasan siswa atau peserta didik. Survei ini dapat berisi pertanyaan yang menilai berbagai aspek pengalaman pendidikan termasuk kualitas pengajaran, kepuasan terhadap fasilitas dukungan yang diberikan, dan sebagainya. Yang keempat, tindakan perbaikan. Hasil survei kepuasan pelanggan digunakan untuk mengidentifikasi areal-areal di mana lembaga pendidikan dapat meningkatkan pelayanan dan pengalaman pendidikan mereka. Yang kelima, dampak positif pada potensi dan reputasi. Tingkat kepuasan yang tidak dapat meningkatkan retensi siswa di lembaga pendidikan dan dapat membantu memperkuat reputasi lembaga. Siswa merasa puas cenderung lebih menyelesaikan program pendidikan mereka dan dapat merekomendasikan lembaga tersebut kepada yang lainnya. Yang keenam, dorongan untuk peningkatan keberlanjutan. Kepuasan pelanggan harus menjadi fokus keberlanjutan bagi lembaga pendidikan dengan memantau dan merespon umpan balik dari siswa secara teratur. Lembaga pendidikan dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan. Yang ketujuh, peran siswa dalam proses pendidikan penting bagi siswa atau peserta didik untuk berkomunikasi secara terbuka dengan lembaga pendidikan jika mereka memiliki masalah atau kekhawatiran. Ini membantu lembaga pendidikan memahami dan mengatasi masalah yang mungkin muncul. Baik. Oke. Tujuan dan fungsi pemasaran pendidikan. Tujuannya memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk lembaga pendidikan, meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat pada produk lembaga pendidikan, membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan yang lain, memberikan penilaian lebih pada masyarakat dengan produk yang ditawarkan, menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan lembaga pendidikan di masyarakat. Fungsinya sebagai langkah pembaharuan ketika sebuah lembaga pendidikan harus mengikuti atau mengimbangi ketaatannya, persaingannya dalam memperoleh pelanggan. Baik, kita lanjutkan kembali
dengan slide berikutnya, itu proses manajerial pemasaran pendidikan. Kita berikan pengertian sedikit. Di sini adalah serangkaian langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan seperti sekolah, universitas atau lembaga pelatihan untuk mempromosikan diri mereka dan menarik siswa atau peserta didik, juga mahasiswa. Proses ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena persaingan yang ketat untuk menarik siswa dan mahasiswa. Artinya di sini adalah mempertahankan reputasi lembaga pendidikan. Di sini pada proses manajerial pemasaran pendidikan kita bahas ada 7 poin. Yang pertama itu analisis pasar. Apa itu analisis pasar? Analisis pasar adalah target pasar, menentukan siapa calon siswa atau peserta didik yang menjadi target utama atau prioritas sekolah atau kampus atau mahasiswa, profesional, dan sebagainya. Yang kedua, itu perencanaan pemasaran. Menentukan tujuan, artinya di sini menentukan tujuan pemasaran, mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan. Yang ketiga ada promosi. Anda mungkin tahu apa itu promosi. Promotion dalam bahasa Inggrisnya. Yang pertama itu adalah membuat kampanye pemasaran, merancang dan menjelaskan kampanye promosi yang melibatkan media sosial, situs, web, brosur, iklan, dan kegiatan promosi lainnya. Yang keempat itu rekrutmen. Rekrutmen, proses penerimaan, melakukan proses seleksi siswa atau mahasiswa atau peserta didik yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan lembaga pendidikan. Selanjutnya yang kelima, pengelolaan hubungan dengan siswa. Artinya memberikan dukungan, memastikan bahwa siswa atau mahasiswa mendapat dukungan yang mereka butuhkan selama masa studi berlangsung. Yang keenam, evaluasi dan pengukuran. Di sini, pada evaluasi dan pengukuran, menganalisis hasil pemasaran, melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi pemasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang terakhir adalah penyesuaian dan peningkatan. Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan perubahan dan perbaikan pada strategi pemasaran yang ada. Selanjutnya terus mengikuti perkembangan tren pendidikan dan mengadaptasi strategi pemasaran sesuai kebutuhan dan tuntutan zaman yang berlaku. Baik, realisasi pemasaran pendidikan. Ketiga, langkah-langkah strategisnya. Identifikasi pasar merupakan salah satu tempat market pemasaran pendidikan itu sendiri. Sementara segmen pasar dan positionery, terus ada diferensiasi produk, komunikasi pemasaran, pelayanan sekolah, realisasi pemasaran strategi lembaga pendidikan, penerbitan majalah, pembuatan rubrik di radio, film, dan dokumentari, penyelenggaraan pameran menggunakan media massa, publisitas, periklanan. Oke, halaman 9 tentang penerapan pemasaran pendidikan, kita membutuhkan beberapa aspek pendukung kegiatan tersebut. Dengan mendukung kegiatan tersebut akan terlaksana secara optimal, yang biasa dikenal dengan istilah 7P, yaitu produk, price, place, promotion, people, fiscal, evidence, dan proses. Untuk memudahkan kita memahami hal ini lebih lanjut, kita saksikan video berikut ini. Marketing mix adalah
Strategi yang terdiri dari beberapa unsur terpadu untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Konsep besar dari marketing mix adalah memastikan produk yang tepat waktu dan tempat serta harga yang tepat dengan memaksimalkan promosi untuk mencapai penjualan. Oke, kita lihat 7P yang pertama. Produk. Apa sih itu produk? Produk adalah apa yang dapat dijual perusahaan kepada pelanggan. Penting untuk mengetahui betul kebutuhan pelanggan, sehingga kamu dapat memberikan produk atau jasa yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pelanggan. P yang kedua dalam marketing mix adalah price atau harga. Harga yang kamu tetapkan haruslah sesuai dengan target pelanggan yang telah kita tetapkan. Hitunglah dengan baik keuntungan yang kamu dapatkan. Tapi ingat, jangan lupa untuk tetap realistis dan menetapkan harga yang sesuai dengan pelanggan terbesar kamu. Place. Ketahui betul di mana target pelanggan kamu menghabiskan waktu dan berbelanja. Atau bahasa sekarangnya tempat nongkrongnya. Mengetahui tempat yang tepat dalam marketing mix berarti menempatkan produkmu di tempat yang banyak dikunjungi oleh target pelanggan. Dengan begitu, produk atau jasa yang kamu jual berkesempatan lebih banyak ditemukan dan dibeli oleh pelanggan. Promotion atau promosi. Pemasaran tidak akan terlepas dari promosi. P yang keempat ini dalam marketing mix kembali mengingatkan pentingnya melakukan promosi. Promosi termasuk bagaimana kamu menyampaikan pesan kepada pelanggan. Penting untuk memastikan bahwa kamu telah melakukan promosi dengan komunikasi yang baik, sehingga pelanggan dapat mengenal produkmu dan kenali betul seperti apa gaya promosi dan komunikasi yang pelangganmu sukai. People. Ini yang berikutnya. People di sini adalah orang, artinya merekrut SDM yang tepat merupakan kunci untuk memajukan perusahaan. Why? Karena perusahaan yang dimiliki, SDM yang dimiliki perusahaan juga mewakili nilai dan citra perusahaan. Oleh karena itu, SDM yang baik juga dapat membantu pelanggan membangun rasa nyaman dan loyal terhadap brand dan produk yang dijual. Berikutnya adalah proses. Proses di sini mencakup rangkaian setiap tahapan pemasaran dari perusahaan kepada pelanggan. Nah, unsur ini mencakup pelayanan dan proses transaksi antara perusahaan dan pelanggan. Penting untuk memastikan bahwa pelanggan mendapatkan pelayanan yang menyenangkan dan memuaskan di setiap proses transaksi sampai barang diterima pelanggan. Terakhir, kita lihat physical evidence. Dalam menjual produk atau jasa, pelanggan membutuhkan bukti fisik untuk menjalin hubungan bisnis yang lebih nyata. Apa saja bukti fisik tersebut? Yakni mulai dari kantor sampai bentuk fisik yang dapat dimiliki pelanggan seperti brosur atau katalog. Lanjutan sub penerapan pemasaran pendidikan berikut ini, kita tahu bahwa penerapan pemasaran pendidikan adalah strategi yang digunakan oleh lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, kursus, dan institusi pendidikan lainnya untuk menarik siswa, mahasiswa atau peserta didik yang baru, serta mempertahankan siswa yang sudah ada. Tujuannya adalah dari pemasaran pendidikan ini untuk meningkatkan kesadaran tentang lembaga pendidikan. Menariknya calon siswa dan membangun citra positif bagi calon siswa. Berikut ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam penerapan pemasaran pendidikan dari sub penerapan pemasaran pendidikan. Yang pertama adalah identifikasi sasaran. Apa itu? Langkah pertama dalam pemasaran pendidikan adalah sasaran atau target pasar. Lembaga pendidikan perlu memahami siapa calon siswa atau mahasiswa yang mereka inginkan, seperti usia, dari minat
latar belakang pendidikan, dan kebutuhan pendidikan mereka. Penentuan selanjutnya kedua itu ada penentuan posisi. Apa itu? Lembaga pendidikan perlu menentukan posisi di pasar. Apakah mereka fokus pada pendidikan tinggi, kursus spesifik, atau pendidikan non formal. Posisi ini akan membantu dalam mengembangkan pesan pemasaran pendidikan. Yang selanjutnya yang ketiga, pengembangan branding. Ini adalah salah satu hal bagaimana membangun merek yang kuat adalah kunci dalam pemasaran pendidikan itu sendiri. Ini mencakup pengembangan logo, slogan, dan citra mereka yang mencerminkan nilai dan identitas lembaga tersebut. Ya, pasti ya. Yang keempat, itu ada pemasaran digital. Apa itu? Pemasaran online, kita tahu sekarang ini sangat penting dalam era digital saat ini, apalagi sudah semuanya menggunakan smartphone. Artinya, lembaga pendidikan perlu memiliki situs web yang informatif dan responsif, serta mengoptimalkan kehadiran mereka di media sosial dan platform online lainnya. Yang kelima, itu ada konten pemasaran. Kita sering juga membutuhkan bagaimana membuat konten yang relevan dan bermanfaat seperti artikel blog, video, infografis, dan panduan bagaimana cara yang menarik atau yang harus diperhatikan oleh calon siswa. Artinya konten ini menggambarkan keunggulan lembaga pendidikan dan manfaat yang ditawarkan bagi calon siswa atau calon mahasiswa tersebut. Yang keenam ada program beasiswa dan bantuan keuangan. Nah, ini adalah salah satu yang ditawarkan program bantuan keuangan atau fasilitas pembayaran yang fleksibel dapat menjadi daya tarik tambahan bagi calon siswa itu sendiri. Yang ketujuh, itu ada kegiatan promosi. Apa yang harus dilakukan? Mengadakan acara promosi seperti open house, seminar, webinar, dan pameran pendidikan. Ini adalah salah satu cara untuk berinteraksi langsung dengan calon siswa dan orang tua mereka tentang informasi-informasi yang ditawarkan mengenai pendidikan itu sendiri. Yang ke-8, pengukuran dan evaluasi. Lembaga pendidikan perlu mengukur efektivitas strategi pemasaran mereka melalui analisis. Artinya analisis data dan umpan balik dari calon siswa dan siswa yang sudah ada. Ini membantu mereka mengidentifikasi areal yang perlu diperbaiki. Dan ini juga menjadi salah satu promosi dari siswa ke siswa. Yang ke-9 ada retensi siswa. Artinya di sini pemasaran pendidikan tidak hanya tentang menarik siswa baru, tetapi juga tentang mempertahankan siswa yang sudah ada. Lembaga pendidikan perlu menciptakan pengalaman positif bagi siswa mereka agar tetap setia, artinya dari generasi ke generasi tetap pada lembaga tersebut. Artinya kalau udah ada abangnya, berarti adiknya nanti lanjut lagi di situ. Oke, selanjutnya ada kepatuhan dan etika. Ini penting untuk mematuhi peraturan dan etika pemasaran pendidikan yang berlaku, termasuk memberikan informasi yang jujur, akurat kepada calon siswa, dan menghindari praktik pemasaran yang menyesatkan. Jadi, apa informasinya kita open saja, tidak perlu ditutup-tutupi, dan benar-benar membantu si pelanggan pendidikan itu untuk memberikan keputusan yang terbaik dalam memilih pendidikannya. Oke, ini dapat kita simpulkan juga, artinya penerapan pemasaran pendidikan itu sendiri dapat membantu lembaga pendidikan untuk mempertahankan dalam persaingan ketat dan mendukung pertumbuhan mereka dengan strategi yang tepat. Lembaga pendidikan dapat
mencapai kesuksesan dalam menarik dan mempertahankan siswanya itu sendiri. Simpulannya, mengapa pemasaran pendidikan penting untuk kita kaji? Pada dasarnya, setiap individu memiliki kebutuhan dan keinginan. Salah satunya adalah mendapatkan layanan pendidikan. Kebutuhan dan keinginan manusia dalam hal pendidikan perlu direspon oleh lembaga pendidikan dengan menciptakan produk-produk pendidikan berkualitas. Berbagai produk pendidikan yang ditawarkan harus memiliki nilai tertentu serta memberikan makna atau manfaat bagi pengguna jasa pendidikan. Dari nilai atau manfaat yang diterima baik secara langsung maupun tidak, pelanggan akan memperoleh kepuasan sesuai kebutuhan dan keinginan mereka. Beberapa variabel tersebut sebagai faktor terjadinya transaksi antara produsen dan konsumen dalam konteks pemasaran pendidikan. baik, untuk tugasnya langsung saja nanti di Padlet. Silahkan dikerjakan. Sekian video sumber belajar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.